Setelah menjadi Raja Silat Muda, Bayu membuka sebuah perguruan kecil di pinggir hutan, bernama Perguruan Bayangan Harimau. Ia mengajarkan bukan hanya gerakan silat, tapi juga nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, dan penggunaan kekuatan hanya untuk membela yang lemah. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Di balik hutan utara, ada sebuah perguruan gelap bernama Karang Hitam, dipimpin oleh pendekar kejam bernama Sakti Arwana. Ia adalah murid tersesat yang dulu ditolak oleh kakek Bayu karena hatinya penuh ambisi dan kebencian. Sakti mendengar bahwa cucu dari pendekar tua itu kini telah menjadi Raja Silat. Ia marah. Bagaimana bisa anak culun mengalahkan semua pendekar hebat? Ia bersumpah akan mengalahkan Bayu dan mengambil gelar Raja Silat untuk dirinya sendiri. Sakti mengirimkan utusan ke perguruan Bayu, membawa sebuah keris patah sebagai simbol tantangan. Di suratnya tertulis, "Jika kau benar-benar Raja Silat, temui aku di puncak langit Sabtu malam ini. Jika kau tidak datang, semua orang akan tahu bahwa gelarmu hanya mitos." Para murid Bayu ketakutan. Banyak yang menyuruh Bayu untuk menolak. Tapi Bayu berkata pelan, "Jika aku mundur karena takut, bagaimana aku bisa mengajarkan keberanian kepada kalian?" Malam Sabtu pun tiba. Puncak langit diselimuti kabut dan dingin yang menggigit. Bayu datang sendirian, tanpa murid, membawa hanya selembar selendang hitam peninggalan kakeknya. Sakti Arwana sudah menunggu. Tubuhnya besar, penuh luka, dan matanya tajam seperti serigala. Ia menggunakan ilmu silat yang brutal, mematikan dan tanpa ampun. Mereka bertarung dalam diam, hanya suara angin dan tebasan kaki yang terdengar. Bayu hampir kalah, tubuhnya terhuyung. Tapi di saat kritis, ia teringat pesan kakeknya, "Musuh terbesarmu bukan orang lain, tapi kemarahan di dalam dirimu." Bayu menenangkan napas, mengalirkan tenaganya seperti air, dan menggunakan jurus rahasia terakhir dari ilmu bayangan harimau, tapak bayangan lenyap. Dalam satu gerakan, ia menghindari serangan Sakti dan menjatuhkannya ke tanah tanpa melukainya. Bayu tak membunuh, tapi menyuruh Sakti kembali dan memperbaiki hidupnya. Sakti terdiam. Ia tak menyangka Bayu masih menunjukkan belas kasihan. Dengan mata yang mulai berkaca, Sakti pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Keesokan harinya, kabar pertarungan itu menyebar. Tapi yang membuat orang kagum bukan sekadar kemenangan Bayu, melainkan caranya menang tanpa dendam. Bayu benar-benar telah menjadi Raja Silat, bukan hanya karena kemampuan bertarungnya, tapi karena ia mampu menaklukkan hatinya sendiri.